Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Akhirnya sah ya. Bersisa 5 seri lagi ke depan. Akhirnya Marc Marquez menyegel gelar juara MotoGP 2025. Gelar juara dunia MotoGP 2025. Dan ini membuat dia mengoleksi total sekarang 7 gelar juara dunia kelas MotoGP semenjak dia masuk di Grand Prix. Ditambah dengan 2 juara dunia di kelas yang lebih rendah, yaitu Moto3 dan Moto2, maka total Marc Marquez telah mengemas 9 gelar juara dunia Grand Prix. Cuman sekarang memang secara umum MotoGP benar-benar memisahkan gelar juara dunia. Kalau MotoGP aja, sehingga ya sah juga. Pada dasarnya di Motegi akhirnya Marc Marquez itu resmi menyamai atau mengantongi gelar juara MotoGP yang sama jumlahnya dengan legenda MotoGP lainnya, yaitu Valentino Rossi dengan 7 torehan gelar juara Mas Primer MotoGP. Nah, jadi kayak gitu. Terus abis itu dia hanya beda 1 ya gelar juara dunia di kelas primer dibandingkan dengan orang atau pembalap yang sampai saat ini mengemas juara MotoGP terbanyak, juara kelas primer terbanyak, yaitu Giacomo Agostini dengan 8 gelar juara dunia kelas primer. Tinggal 1 lagi nih, Marc Marquez bisa menyamai legenda sebesar Giacomo Agostini. Luar biasa, balapannya sendiri 26 lap ya, balapan di Motegi. Itu bisa dibilang juga memang seperti juga prediksi dari sebuah sirkuit stop and go. Itu tidak seperti balapan di sirkuit yang flowing, di mana titik overtake itu nggak banyak teman-teman sekalian, dan jarang banget pembalap bisa melakukan overtake di tengah tikungan, karena memang tikungannya hanya sebentar. Biasanya kalau jenis-jenis atau karakter dari tikungan dari stop and go kayak gini, dan kita bisa lihat kayak misalkan Marc Marquez itu hanya bisa overtake pembalap seperti kayak Joan Mir, terus habis itu bisa overtake dengan Acosta sehingga dia bisa naik, terus habis itu bisa naik ke posisi 2 itu di titik-titik tersebut ya, kayak misalkan setelah tikungan 1 dan segala macam. Cuman jarang banget terjadi fight di pertengahan tikungan. Nah, itu memang karakter dari sirkuit-sirkuit stop and go ya. Pecco Bagnaia akhirnya mengemas 37 poin dari asli kemenangan dia di balapan sprint kemarin ya, mengemas 12 poin, dan juga di balapan Grand Prix ini 25 poin. Dan dia menjadi pembalap kedua di musim ini yang berhasil meraih total 37 poin setelah Marc Marquez. Marc Marquez sudah beberapa kali ya juara atau bisa memenangkan 37 poin full ya. Kita bisa lihat di sini, dan akhirnya Pecco Bagnaia berada di posisi kedua dalam jumlah kemasan 37 poin. Dan akhirnya dia berhasil memenangkan di Motegi ini. Sudah kelihatan banget ya. Ini juga cukup menarik ya, kenapa Pecco Bagnaia itu begitu kuat di Motegi. Secara umum ini merupakan imbas dari apa yang telah Ducati dan dia coba riset sepanjang mulai dari Misano. Karena mulai di Misano itu sepertinya Pecco Bagnaia juga mendapatkan setup yang bisa dibilang cukup bagus gitu ya. Terus abis itu dia diperbolehkan menggunakan beberapa part yang secara umum partnya sebenarnya baru, cuman secara desain, secara setup dan segala macam itu menyamai dari part-part yang pernah dia pakai di GP24 ya. Beberapa part yang rumornya dipakai yang merupakan desain dari 2024, spek 2024 adalah kayak misalkan swing arm gitu ya. Terus habis itu sasis ya, dan juga aerodinamika. Seperti kita ketahui sih, kalau ngomongin masalah aerodinamika, Pecco Bagnaia memang mulai dari seri awal itu selalu menggunakan aerodinamika yang bisa bilang mirip-mirip dengan aerodinamika dari GP24, kecuali di bagian buritan yang kita bisa lihat ada buritan kayak mangkok di bagian bawah dari sayap Stegosaurus, dan itu memang benar-benar khasnya baru dari GP25. Nah, kayak gitu juga. Dan seperti kan teman-teman sekalian lihat di beberapa balapan, terutama di Motegi ini, teman-teman sekalian juga bisa lihat bagaimana Pecco Bagnaia juga akhirnya kembali menggunakan kayak tambahan tune mas damper ya, peredam
massa ya yang ditaruh di ujung swing arm sebelah kanan, sama seperti yang dilakukan oleh Marc Marquez semenjak berseri-seri kebelakangan. Akhirnya Pecco Bagnaia juga mencoba ini, dan sebenarnya Pecco Bagnaia juga sudah mencobanya untuk balapan ya dari Mas Damper ini semenjak race di Misano ya sebelumnya, dan sepertinya sih Pecco Bagnaia cukup mendapatkan feedback yang cukup positif dari keberadaan dari Cun Mas Damper ini. Cun Mas Damper setelah Marc Marquez pakai itu juga sempat dipakai oleh Fabio Di Giannantonio sebelum terakhir dipakai oleh Pecco Bagnaia. Pecco Bagnaia juga dia tuh pengennya hal feel seperti yang dia rasakan bisa dia rasakan di awal. Jadi mungkin hanya 1-2 seri ada dia struggle, terus habis itu dia merasakan feel yang sama seperti ini. Pecco Bagnaia di awal seri dari Motegi ini sempat ditanya mengenai part-part baru dalam tanda kutip, karena memang secara umum desain 2024 ini apa yang dihadirkan. Pecco Bagnaia sebenarnya agak sedikit tidak terlalu detail ya menjelaskan. Dia hanya bilang bahwa part-part ini sebenarnya juga sama seperti yang part-part disuplai ke Marc Marquez, dan dia juga bilang bahwa part-part ini adalah part-part yang dia artinya di race sebelumnya itu tidak berhasil atau tidak mendapatkan hasil performa yang cukup baik bagi motor yang dia pakai. Tapi entah kenapa di Motegi Pecco Bagnaia bisa merasakan atau part-part ini benar-benar bekerja dengan linear sehingga bisa membuat balapan dari Pecco Bagnaia juga cukup bagus. Dan ini dia tidak terlalu banyak membuka penjelasan mengenai ini, namun memang secara umum begitu teman-teman sekalian. Beberapa part-part tersebut adalah kombinasi dari part-part model atau desain 2024 yang dikombinasikan juga dengan beberapa part baru, termasuk salah satunya adalah Cun Mas Damper yang dipakai kayak gitu ya. Marc Marquez ya dari awalnya 182 poin memimpin dari Alex Marquez, dan dia hanya membutuhkan 3 poin untuk bisa melebihi torehan poinnya sejumlah 185 poin di atas Alex Marquez untuk mengunci gelar. Ini malah kelebihan. Dengan finish posisi 2 ya, Marc Marquez sekarang itu mengoleksi 541 poin dan berjarak 201 poin dari Alex Marquez. 201 poin dari 5 seri berikutnya. 5 seri itu kalau dikali 37 itu 185. Jadi istilahnya memang ya kalau Marc Marquez pun tidak ikut balapan di 5 seri yang ke depan pun dia tetap akan jadi juara dunia, tapi nggak mungkin lah. Marc Marquez akan tetap datang ke Jakarta, terus habis itu ke Phillip Island, terus habis itu ke Malaysia, terus habis itu ke Portimao di Portugal, dan juga terakhir balapan di Valencia. Sementara ya Alex Marquez yang finish memperoleh 10 poin aja di balapan ini, dia itu mengantongi sekarang 340 dan berjarak nih ya dari Pecco Bagnaia yang berada di posisi ketiga itu berjarak 66 poin. Nah, dari sisa 5 seri balapan ke depan yang menyisakan 185 poin, ini artinya Alex Marquez pun sekarang terancam posisi runner up-nya dari Pecco Bagnaia yang hanya berselang 66 poin. Dan ingat Bezzecchi juga ya, kalau 66 ditambah 32 itu sekitar 98, itu juga masih masuk dalam jangkauan kalau dia bisa mendekati dari namanya Alex Marquez. Jadi hitungannya Alex Marquez sekarang harus hati-hati setelah dia mendapatkan pressure sebagai salah satu-satunya pembalap yang bisa mendelay ya gelar juara Marc Marquez. Sekarang dia dapat pressure di mana ada di bawahnya ada Pecco Bagnaia dan juga Bezzecchi yang siap untuk mengincar posisi 2 dari klasemen gitu. Kita akan lihat di 5 balapan berikutnya, salah satunya ada di Mandalika besok nih teman-teman sekalian. Nah, terus habis ini ada beberapa catatan sendiri ya. Ducati ya telah meraih 15 kemenangan, termasuk dari Marc Marquez juga, terus habis itu dari Alex Marquez, terus habis itu dari Pecco Bagnaia. Sekarang mereka memegang rekor kemenangan terbanyak itu ya, itu 19 kali kemenangan. Itu rekornya di tahun 2024. Ini artinya masih bersisa 4 lagi kalau Ducati mau menyamakan, dan dengan 5 seri ke depan Ducati tahun ini bisa
bisa dibilang itu punya kesempatan untuk bisa lebih baik dari tahun 2024 kalau mereka bisa memenangkan kelima balapan Grand Prix tersisa. Jadi total jadi akan 20 kali balapan gitu ya. Tadi Marc Marquez itu sekarang hanya satu gelar juara kelas primer MotoGP dibandingkan dengan Giacomo Agostini, dan dengan tahun depan 2026 Marc Marquez masih membalap di Ducati. Kans untuk menyamakan torehan dari Giacomo Agostini untuk 8 gelar juara kelas primer Grand Prix itu sangat mungkin teman-teman sekalian. Dan selain itu kita juga bisa melihat ya dalam balapan itu ada beberapa drama ya salah satu beberapa drama yang bisa saya ceritakan adalah drama yang pertama adalah Pedro Acosta. Pedro Acosta ini balapannya juga cukup bagus gitu ya, dan dia berhasil bahkan berada di posisi 2 di lap-lap awal gitu ya, setelah overtake Marc Marquez, dan Marc Marquez berada di belakang dia. Sampai satu ketika mendekati pertengahan balapan dia mundur-mundur teratur, dan puncaknya ketika dia diudak-udak sama yang namanya Alex Marquez. Kelihatan bahwa memang pressure-nya hadir di situ, dan mungkin juga ban Michelin-nya sudah cukup habis, di mana kita tahu di balapan Grand Prix di Motegi ini semua pembalap itu homogen menggunakan ban slick medium sehingga Pedro Acosta melakukan sedikit kesalahan ya, sehingga dia sepertinya kayak terlalu late braking ya, terlalu dekat dia posisikan motornya dekat tangan apex sehingga dia nggak dapat titik pengereman dan akhirnya masuk gravel. Dan dari posisi berapa itu, sekitar posisi 6 dia turun sampai posisi 19 waktu itu, dan ini menyebabkan balapannya jadi agak sedikit terbuang sia-sia ya. Dan momen drama yang kedua sih kalau saya sih ngelihatnya lebih ke ketika hadir keluar asap dari motornya Pecco Bagnaia. Awalnya kita berpikir wah ada masalah dengan engine ya. Cuman biasanya kalau masalah engine yang hadir teman-teman sekalian itu hanya terjadi di 1 lap dan 2 lap. Kalau sampai keluar asap dari knalpot ya, asapnya itu warnanya putih gitu ya, dan terjadi ketika pada saat GP25 yang dikendarai oleh Pecco Bagnaia itu sedikit menikung ke sebelah kanan ya. Dan tapi anehnya pada saat nikung ke sebelah kiri nggak keluar itu asap, cuma menikung ke sebelah kanan doang. Berkali-kali dan berlap-lap Pecco Bagnaia sempat turun pace-nya, dan habis turun juga posisi dari awalnya sekitar lebih dari 3 detik sampai ke sekitar 2, sekian detik dikejar oleh Marc Marquez. Kita berpikir wah mungkin ada masalah dengan engine, keluar asap dari mesinnya. Tapi ternyata sih sepertinya sih setelah 2 lap, 3 lap, 4 lap, 5 lap kok kayak nggak ada masalah ya, dengan masalah yang sangat signifikan ya dari motor GP25-nya Pecco Bagnaia. Nah, disitulah terjadi kesimpulan sementara bahwa sepertinya sih masalahnya bukan di mesin, tapi lebih ke ban. Nah, terlebih lagi permasalahan keluarnya asap dari motornya Pecco Bagnaia itu terjadi ketika dia menikung ke sebelah kanan, teman-teman sekalian. Entah itu ada hubungan dengan right height device, ataukah ban yang bersentuhan mungkin dengan swing arm, atau dengan posisi bagian atas, atau misalkan dari spakbor kolongnya dari Ducati atau kayak gimana. Tapi yang pasti ada gesekan sehingga menimbulkan asap. Marc Marquez yang sedang mengejar sempat mengatakan bahwa dia cukup merasa khawatir ketika mencoba untuk mengejar Pecco Bagnaia, dan Pecco Bagnaia keluar asap. Karena kalau misalkan itu yang keluar asap itu akibat dari keluarnya oli yang tadinya awalnya ada di mesin, itu akan bisa membuat permukaan trek menjadi licin, dan orang yang pertama yang punya kemungkinan jatuh karena keluarnya oli dari Pecco Bagnaia itu adalah Marc Marquez. Dia bilang seperti itu. Ketakutan yang terjadi pada dirinya ketika balapan itu ketika melihat asap keluar dari bagian belakang dari motornya GP25 dari Pecco Bagnaia. Tapi ternyata sih memang bukan permasalahan yang berhubungan dengan internal engine, tapi lebih ke permasalahan mungkin ban. Tapi sampai sekarang Pecco Bagnaia tidak membukanya karena memang euforia kemenangan Marc Marquez itu jauh lebih besar, dan ini tuh benar-benar menutupi hampir semua pemberitaan, termasuk pemberitaan menangnya dari Pecco Bagnaia sendiri gitu ya. Luar biasa. Tapi memang perjalanan dari Marc Marquez ya, mulai dari dia crash di Jerez tahun 2000 ya, tahun 2000, terus habis itu di Jerez, terus habis itu dia melakukan operasi,
Terus habis itu dia melakukan comeback yang terlalu early, terlalu dini gitu ya, terlalu prematur, sehingga itu menyebabkan pennya copot dan segala macam, yang dibilang dia sambil buka jendela rumah atau pintu rumah itu copot kalau nggak salah, kalau teman-teman sekalian dengar. Habis itu setelah itu terjadi permasalahan lagi, terus bahkan sampai infeksi dan membuat permasalahan jauh lebih berat lagi, sehingga dia harus memutuskan untuk melakukan operasi di Amerika Serikat. Sampai selesai operasi pun ternyata hasil operasinya itu tidak 100% sempurna, sehingga dia harus dioperasi lagi untuk memutar kembali bagian dari lengannya beberapa derajat gitu, untuk bisa mendapatkan posisi yang lebih pas. Perjalanan ini memang sangat-sangat menginspirasi sekali ya bagi semua pembalap, bagi semua olahragawan ya. Ini termasuk salah satu comeback yang luar biasa besar dan comeback yang luar biasa dramatis di MotoGP, di motorsport, dan bahkan untuk kelas olahraga apapun di dunia. Luar biasa, Marc Marquez akhirnya bisa juara dunia di Motegi, mengemas gelar juara MotoGP-nya yang ke-7 di sirkuit Mobility Resort Motegi, atau yang namanya dulu adalah Twin Ring Motegi. Itu aja teman-teman sekalian, euforianya masih kemenangan Marc Marquez, dan kita lihat besok pekan depan balapan di Mandalika, Marc Marquez sudah dalam titel gelar juara dunia MotoGP 2025, yang bahkan plate-nya sudah dia letakkan di Champion Tower terbaru dari MotoGP yang dirilis untuk tahun ini. Itu aja teman-teman sekalian. Semoga memang konten-konten ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sampai berjumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.